Adapun yang perihal akan kami sampaikan adalah tentang update perkara daripada klien kami, yaitu Ibu Fani, yang dimana pertama-tama kami informasikan dulu bahwa Ibu Fani ini adalah seorang ibu pejabat di salah satu kementerian, ya, dan juga kami informasikan bahwa Ibu Fani ini adalah istri yang sah, ya, istri yang sah. Jadi kami perlihatkan buku nikahnya. Ibu Fani adalah istri sah dari seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi dulu bahwa kami mewakili Ibu Fani adalah seorang istri yang sah. Ini buku nikahnya ada. Dan ini ada kartunya, ya. Ada kartunya. Buku nikahnya di Provinsi Banten, ya, Kabupaten Tangerang, ya, di Kelapa II. Ya. Adapun dugaan yang dialami klien kami Ibu Fani seperti apa yang dialami dan disampaikan kepada kami selaku tim kuasa hukum beserta alat-alat bukti, bahwa Ibu Fani ini dalam sekian tahun menjalani kehidupan rumah tangganya sebagai seorang istri mendapatkan dugaan kuat terkait KDRT. Dan ini tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali, ya, Bu. Sehingga ada laporan juga di mana? Di polisi mana? Di Papua, di Maroke. Itu di Polres atau di Polda, Bu? Di Polres, ya. Dan saat ini juga ada di Jakarta, di Polres Metro Tangerang Selatan, yang dimana saat ini suami daripada klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus KDRT-nya. Ya. Sini saya bacakan. 17 April 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada bahwa penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kediaman ibu, ya, di rumahnya. Jadi ini ada surat resminya, ya, yang menyatakan bahwa suami atau si bapak pejabat itu sudah menyandang status tersangka. Mungkin sejauh ini apakah sudah dilaporkan ke sebagai AFN, ya? Biasanya itu kan dilaporkan ke Badan Kepegawaian. Ya. Apakah sudah dilakukan itu? Mungkin Bang Nahak bisa melihatin, karena ini beliau yang jalan. Iya, tadi sudah dijelaskan Bang Sunan bahwa ini Ibu Fani itu adalah istri sah dari seorang pejabat Kementerian Perhubungan, ya. Dan kami dari tim kuasa hukum setelah mengambil perkara ini, pertama-tama kami sudah suratin Pak Menteri Perhubungan. Yang kedua juga kami sudah melaporkan ke Inspektorat Kementerian Perhubungan. Bahkan kemarin di Inspektorat itu ada layanan namanya Simadu. Layanan Simadu itu layanan aplikasi dari Kementerian Perhubungan di mana semua perkara akan diupload di media Kementerian Perhubungan. Dan kemarin kami juga datangi lagi mempertanyakan perkembangan perkara tersebut karena si Pak Asep ini, Pak Asep Kosasi, ya, saya harus baca karena sudah tersangka ini. Beliau ini adalah salah satu pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan, itulah kepala otoritas bandara di wilayah Papua. Dan ibu ini adalah, ini istrinya ini adalah kepala apa namanya, Bu? Kepala Dharma Wanita di Papua di bidang apa namanya otoritas bandara, ya.
Jadi kami perlu jelaskan bahwa status tersangka daripada Pak Asep Kosasi sudah dibacakan dari Pak Sunan Kalijaga. Tetapi untuk perkara untuk internal itu kami sudah suratin Pak Menteri, bahkan beberapa lembaga termasuk lembaga perlindungan perempuan, bahkan Komisi DPR RI, dan juga bahkan ke Presiden kami surati juga. Karena kami melihat bahwa ini mental seorang pejabat negara ya, yang harusnya tidak menjadi contoh buat publik gitu loh. Dan kasusnya sudah cukup lama, bahkan berkali-kali KDRT dilakukan. Di Papua sekarang kami masih menunggu apa statusnya sudah naik menjadi tersangka atau belum. Tapi yang di Polres Tangerang Kota, Metro Kota Tangerang itu sudah jadi tersangka, yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa ini masalah utama dari kekerasan ini karena ada dugaan daripada pelakor ya, atau selingkuhan daripada suami. Ini juga masih dalam proses juga karena di sini ada kesepakatan. Jadi aneh juga antara 3 orang ini, antara si suami sama Ibu Fani ini istrinya, dan ada dugaan pelakor juga ada buat kesepakatan. Kesepakatannya ada ya. Nanti kita akan tunjukin. Yang berikut lagi yang menjadi satu hal yang memprihatinkan bahwa kami menduga bahwa karena Ibu Fani melaporkan juga di kementerian dan juga ada tindak pidana ini, sehingga muncullah ada gugatan. Ya, gugatan ini menurut kami agak ambigu ya, karena gugatan ini untuk membatalkan perkawinan daripada Pak Asep sama Ibu Fani di Pengadilan Negeri Agama Kota Tangerang. Nah, ini maksud dan tujuannya untuk menggugat supaya si klien kami untuk diceraikan atau supaya hak menjadi seorang istri itu dihapus. Artinya ini ada sesuatu menurut kami supaya ada dugaan klien kami supaya tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri layaknya ya, karena ketika bercerai kan pasti ada harta bersamanya yang juga dibagi. Karena klien kami sampai saat ini juga sudah hampir 1 tahun lebih tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istrinya ditelantarkan gitu loh. Makanya kami minta kepada Bapak Menteri Perhubungan, kepada juga Menteri PAN karena yang membawahi semua pejabat, dan juga kepada Menteri Dalam Negeri agar pejabat seperti ini dipanggil itu loh, diberikan sanksi, apalagi dia sudah melakukan tindak pidana juga, agar supaya kami minta Kapolda Metro Jaya segera memerintahkan kepada Kapolres Kota Tangerang untuk menahan si bapak ini gitu. Karena kami juga kalau tidak ditahan yang bersangkutan bisa saja melarikan diri gitu. Jadi kami minta juga untuk supaya ada penegakan hukum. Ini kasus KDRT ini sering terjadi dan berulang kali, sehingga kami minta juga segera yang bersangkutan ditahan. Yang dikhawatirkan adalah melakukan perbuatan itu lagi kepada Ibu Fani yang saat ini sudah tinggal sendiri karena sudah ada dugaan ditelantarkan oleh si suaminya, bahkan sudah tidak dibiayai sama sekali gitu. Ini dia masih sah loh menjadi istrinya. Artinya harusnya segala biaya, segala tanggung jawab atau sebagai haknya dia sebagai istri harusnya diberikan, tapi sampai saat ini sudah tidak diberikan lagi. Untuk masalah di pengadilan nanti kami juga akan memberikan bantahan, karena di sini benar-benar dia menceritakan tentang masa lalunya Ibu Fani, padahal waktu menikah harusnya kan sudah saling tahu lah ya. Kenapa baru dibongkar sekarang di pengadilan gitu. Maksudnya ada maksud dan tujuan apa dilakukan seperti itu. Yang menggugat ini siapa ya? Pak Asep ya. Tapi di sini kan Pak Asep ya. Tapi lewat adiknya. Nanti kami akan membalas ini. Dan yang kedua kepada Pak Menteri, karena kemarin kami sudah datang ke inspektorat, ketemu Bu Betty dan juga bagian pengawasan masalah di sana. Kami minta supaya proses yang di sana pun dipercepat, karena yang pidananya juga kami akan segera minta, kami akan suratin kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk yang bersangkutan. Ini pejabat negara ini harus ditahan supaya ada efek, ya kan? Supaya ada efek jerah juga. Karena ada 2 laporan nih. Laporan pertama KDRT di Papua di Polres Merauke, dan yang pertama di sana, yang kedua ada di Polres Tangerang Kota. Nah, ini menjadi perhatian publik. Kami juga minta supaya hak-hak daripada klien kami, Ibu Fani, itu diperhatikan. Karena dia sudah datang berkali-kali ke kementerian minta hak-haknya, malah semuanya juga pejabat-pejabat di situ juga kayak tidak bertanggung jawab gitu loh. Betul kan?
malah melempar sana lempar sini. Lalu ibu ini bagaimana? Dia juga kan ada anak ya yang harus dia perhatikan gitu. Mungkin Ibu. dugaan curigaan ini ada perempuan lain tuh sejak kapan dan mengalami ADRT itu sebelum atau tidak mengenal si perempuan. Suaranya agak keras. mereka berhubungan tapi nggak ngaku. Tapi ini aku udah ketemu ceweknya juga sih, udah ketemu ceweknya, kami udah foto bareng juga sampai acaranya. Aku udah ngakuin tapi belum lagi. Kesepakatan ya. Malah antara klien kita dengan si pelapor ini ya sudah membuat kesepakatan gitu bahwa mereka sepakat untuk tidak berhubungan lagi. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini masih. Malah ini kan istri sah. Kurang baik apa seorang istri sah sudah sampai membuat kesepakatan gitu. Tapi ternyata kan dihianati juga, bahkan tetap dilakukan tindakan kekerasan. Sehingga klien kami berat badannya dari 75 kilo sekarang sudah turun sampai dengan 40 kilo ya. 48 kilo kurang lebih 25 kilo lebih gitu, sudah turun berat badan, kesehatan fisik, mentalnya juga sangat terganggu. Dan ini terkesan kasusnya diperlambat ya, makanya kita minta atensi karena seharusnya kan seseorang pejabat itu mencerminkan hal yang baik, bukan malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sekarang melihat untuk membatalkan perkawinan. Jadi kan ini tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat melecehkan pihak dari wanita. Bapak ini kalau dijelasin KDRT seperti apa sih di Mbak alami? Konsep ini Udah sering banget, udah sering banget. Bisa nggak tahu. handphone ini handphone lu ada handphone. Polres datang ke malam-malam. Tuh, Saya di sana. yang telepon. Mas, Iya, gini. tadi saya Hah? Awet aja. Laporan di Polres Merauke, Papua. Ditunjukin aja. Terus yang kedua itu setelah ada perjanjian ini kan, saya tanya waktu itu sama suami masih berhubungan nggak sama wanita ini, bukan dijawab malah dia marah-marah ke saya nggak jelas. Terus dari itu dia dorong saya ke tangga, saya dipukul pakai koper, saya didorong, terus kayak gitu dia ninggalin saya gitu aja, saya dibohongin. Dan ini juga surat laporannya itu kejadiannya di Merauke pada 14 September 2023. Makanya ini kan terkesan sangat lambat sekali karena penetapannya sudah sebagai tersangka ya kalau untuk Nah itu yang di Polres Tangerang yang Kota. di Polres Tangerang Kota ya. Papua Kalau belum. yang Papua kan memang masih belum. Jadi kita juga menunggu ini sampai dengan saat ini perkembangannya bagaimana mengenai laporan dari tanggal 14 itu ya Bang, karena sampai sekarang masih belum jelas apakah ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa. Berarti ada kontak fisik juga yang dilakukan suami ya? Fisik. Bapak ini berarti Mbak tidak pernah KDRT itu setiap kali Mbak menanyakan Iya, dia selingkuh apa gitu ya? sudah visum, sudah dilaporkan juga, malah sudah 6 bulan dilaporkan, malah dia sekarang ngerang aku lapor balik, katanya aku menabrak dia gitu. Padahal aku nggak pernah nabrak dia sama sekali, malah saya dilaporin balik yang ngambil gitu. Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak pernah ngapain dia. Kalau saya dituduh balik dilaporkan balik, terus kayak saya dibilang mencemarkan, kayak ngomong ke wartawan dibilang mencemarkan baiknya beliau. Padahal memang benar-benar ini terjadi, ini kejadian. Tapi mereka semua bilangnya saya tuh halusinasi lah apa. Mereka bilang saya halu, dia bilang katanya saya tuh ngada-ngada. Ini semua di sini sih, tulis di sini sih.
Ntar wanita. Semua lengkap. Kita udah ada bukti-bukti. Nanti kalau kalian minta boleh. Banyak. Dipukul pakai koper sampai luka-luka nih. Ya, di sekujur tubuhnya. Dari keluarga Mbak Fani sendiri sudah mengetahui dengan kejadian ini, keluarga Mbak Fani. Saya masih tahu, tapi kan karena saya kan anak tunggal ya, jadi terlalu banyak cerita. Artinya tidak mengetahui dengan kejadian KDRT ini ya. Tahu, tapi saya nggak boleh cerita. Ya terlalu dalam lah ceritanya. Pak, hak sebagai istri sudah nggak terpenuhi sejak kapan? Pak? Tapi saya juga ditawar lewat WhatsApp Februari. Saya ditawar lewat WhatsApp terus sekarang Bapak nih, Pak, mungkin dengan kelakuan suami seperti ini, keinginan dari Bapak nih terhadap rumah tangga Bapak nih seperti apa tuh? Ingin berdamai atau ingin seperti apa?